itu baru saya bisa tahu. Jadi selama ini tuh yang disalahkan kok guru, disalahkan kok orang tua. Jadi kita saling menolak tanggung jawab ini. Sebenarnya tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, saudaraku. Bagaimana kabar? Tentunya baik-baik ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku, hari ini saya bersyukur bisa bersama-sama dengan seorang wanita istimewa, perempuan luar biasa. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang pendidik yang bernama Ibu Yohana Kambon. Kenapa saya katakan beliau sangat spesial? Karena pada tahun 2018, Ibu Yohana Kambon ini keluar sebagai juara pertama dalam ajang pemilihan Kepala Sekolah Berdedikasi tingkat nasional. Juara 1 loh, tetapi sayangnya keberhasilan beliau ini tidak terlalu banyak diketahui oleh publik di Kabupaten Merauke karena tidak terlalu terekspos ataupun tidak terekspos sama sekali di media-media yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, tentunya ini sangat disayangkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan bercakap-cakap dengan Ibu Yo, dengan Mama Yo, untuk berbagi pengalaman, bercerita tentang kiprah beliau di dunia pendidikan, baik sebagai guru maupun sebagai seorang kepala sekolah, dan saat ini beliau sudah bertugas sebagai seorang pengawas. Mudah-mudahan perbincangan saya dengan Ibu Yo hari ini akan bermanfaat bagi pengembangan ataupun peningkatan pendidikan yang ada di tanah Papua, khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Baik, mari kita menyapa Mama Yohana. Baik, apa kabar Bu Yo hari ini? Luar biasa. Luar biasa sehat ya tentunya ya. Sampai kita bisa berjumpa begini karena tentunya mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Amin, amin. Bu Yohana atau lebih akrab kita panggil Mama Yo. Mama Yohana ini sudah bertugas sebagai guru sejak tahun berapa dan awalnya seperti apa? Mungkin Ibu Yo bisa menceritakan kepada rekan-rekan, sobat-sobat semuanya. Silakan Bu Yo. Halo, selamat siang. Khususnya teman-teman guru yang berada di Kabupaten Merauke, dari kota sampai dengan pelosok-pelosok Kabupaten Merauke. Kita jumpa kembali. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bahar tadi, saya mewakili Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, ya sampai ke tingkat nasional, mendapat satu penghargaan berprestasi di sana, berdedikasi karena saya tugas di kampung-kampung, jadi dikatakan berdedikasi. Seperti itu, puji Tuhan, alhamdulillah. Saya pada saat ini bertugas sebagai seorang pengawas. Pada saat sebelum saya memperoleh penghargaan dari tingkat nasional, saya pertama kali, saya cerita sedikit tentang masa lalu saya. Saya juga lahir dari keluarga seorang guru. Bapak guru bertugas pada waktu itu di daerah Asmat. Saya tamat tahun 1985 sebagai seorang guru. Langsung pada tahun itu juga saya diangkat kembali bertugas ke tempat yang dimana dulu bapak saya bertugas di sana. Seperti itu. Di Asmat di ya? Asmat juga. Kabupaten. Masih waktu itu satu kabupaten, itu hanya Merauke saja. Asmat merupakan kecamatan. Saya dipindahkan dari sana, dari daerah Asmat tahun 87 ke kota Merauke. Saya bertugas mengikuti suami saya. Karena saya nikah dengan seorang TNI Angkatan Darat. Saya pindah juga ke Merauke bertugas karena bapak tugas di Merauke, suami saya. Nama kekasih hatinya siapa Bu? Ya, nama suami saya Hendrik Mamoribo. Oh, Pak Hendrik Mamoribo. Salam Pak Hendrik. Ini dengan Ibu, dengan Mama Yo dengan saya hari ini. Oke. Saya lanjut cerita sedikit. Saya tugas di SDN Pres Gudangarang. Pada tahun 1992 saya dipindahkan mengikuti suami. Memang
kelihatannya kebanyakan pada saat ini kalau tentara atau polisi yang bertugas di kota kan istrinya dapat misalnya di kampung-kampung tetap minta kembali ke kota karena harus mengikuti suami. Tapi prinsip saya lain. Di mana suami saya tugas, saya juga harus ada di situ, seperti itu. Jadi ketika suami Iya. dipindahkan ke Iya. daerah terisolir terpencil sebagai anggota TNI, ya konsekuensinya Iya, mengikuti suami. mengikuti suami pada saat itu. Jadi saya bertugas di Kecamatan Muting pada waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 1992. Tahun 92. Iya. Distrik Muting. Saat ini distrik Muting sudah bisa ditempuh dengan jalan darat. Iya. Itu jaraknya kurang lebih 260 kilo. Iya. Kalau tidak salah ya. Iya. Sekitar Betul. itu. Jadi cukup jauh, cukup terisolir. Iya. Sebelum ada jalan darat itu Iya. dengan menggunakan pesawat pada saat Iya, itu. seperti itu. Tapi saya bersyukur pada saat itu ya saya sudah menggunakan jalan darat. Jadi saya tidak ikut pesawat pada waktu itu. Iya. Kemudian distrik Kecamatan Muting dipecah menjadi beberapa distrik. Jadi saya pindah ke distrik Ulilin, tapi tetap masih dalam Kecamatan Muting itu. Muting saya tugas di Serinpres Muting 3 tahun 1992 sampai dengan saya mendapat prestasi itu. Saya memang dipindahkan dari satu sekolah ke sekolah lain, Pak Bahar, untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mungkin pemerintah lihat ya saya mungkin mampu seperti itu. Jadi Akhirnya ya ceritanya Bu Yo, karena ibu mama dianggap berhasil Iya. di satu sekolah, kemudian dipindahkan lagi ke sekolah lain yang lain untuk memperbaiki, meningkatkan Ya, sekolah meningkatkan yang itu, ya. kondisinya kurang. itu seperti hal seperti ini yang membuat saya prestasi di sana. Oh, Mungkin dilihat dari ya saya walaupun seorang perempuan, tapi saya mampu. iya. Seperti apalagi saya sebagai orang asli Papua. Nah, seperti itu. Ya, jadi Bu Yo guru masa kini dan guru masa lalu. Iya. Ya, tahun 85 sampai dengan tahun 2021. Iya. Bu Yo mungkin bisa ceritakan tentang pengalaman Ibu Yo. Tadi sudah diceritakan beliau ini adalah anak guru, kemudian ditempatkan lagi di tempat tugas orang tuanya di Asmat. Tentunya kondisi tahun 85 dengan saat sekarang jauh berbeda. Asmat Iya, sudah betul. berkembang menjadi salah Betul. satu kabupaten terpisah Iya. dari Kabupaten Induk, Kabupaten Merauke. Mungkin Bu Yo bisa ceritakan pengalaman ketika diangkat. Tentunya waktu itu masih Nona ya. Iya, betul sekali. Pengalaman pada saat itu bagaimana itu? Ya, begitu sudah. Walau masih Nona, sebenarnya banyak tantangan yang kita hadapi di sana. Dari sisi mungkin gaji, jatah beras yang kita rasakan di sana memang Kalau cukup boleh tahu sulit. gaji berapa waktu itu pertama? 80.000. 80.000. 80.000. 80.000. Iya, Jadi pengangkatan pertama tahun 85 Ibu Yo gaji itu 80.000 rupiah. gaji pokok 40.000. Gaji pokok 40.000 Iya, ditambah dengan tunjangan yang lain, iya. penghasilan lain itu 80.000. 80.000 Ya, pada saat itu. pada saat itu Tapi ya kita nikmati saja nikmati. seperti itu. Pada saat itu kan transportasi tidak selancar sekarang, sulit. Iya. Mungkin Ibu ceritakan Oh, pada saat itu iya. Merauke Asmat. Merauke Asmat memang pada saat tahun yang mulai 1985 seterusnya itu transport ini paling susah. Hanya kapal, tapi 1 bulan sekali baru bisa ada kapal. Ada kala juga itu berapa bulan baru kapal masuk. Nah itu kalau kapal sudah masuk kita tahu gaji kita juga ada ikut di situ. Ya. Seperti itu. Jadi gaji juga ya terima sesuai dengan kalau ada kapal datang berarti gaji kita dititip di sana. Berarti kalau tidak ada kapal Ya tinggal aja begitu, tidak ada bisa berapa lama baru terima gaji? bisa dapat 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 baru bulan. satu kali terima gaji. Baru Tuh. satu kali Iya. terima gaji. Tidak marah, Ya. tidak ngambek, Tidak ada. tidak hambak. Tetap kita laksanakan Tetap tugas seperti laksanakan biasa tugas. ya. Karena memang orang tua kita sudah nasihat begitu bahwa guru itu ujung tombak di masyarakat sana yang membuat masyarakat bisa mengerti. 3 Seperti sampai 4 bulan belum menerima gaji, tidak hambak, Iya, tidak ngambek, betul. tidak protes, Tidak. tidak.
Tidak. Tetap mengajar seperti Tetap biasa. mengajar saja seperti biasa. Itu kehebatannya guru-guru kita, Iya. seperti itu. Pada waktu dulu, Pada Pak. waktu dulu, ya. Seperti itu. Kemudian kan pada saat itu kita Ibu Yo diangkat tahun 85, saya tahun 88. Tapi mungkin di Asma tidak ya, karena saya waktu itu terima beras. Iya. Beras jatah ini. Iya. Itu campur batu. Warnanya sudah tidak putih, warnanya sudah kekuning-kuningan. Iya. Ada kutu-kutunya banyak. Iya. Tapi pada saat itu bagaimana? Kalau kita di daerah Asmat pada tahun-tahun mulai saya tugas itu, ya itu sudah kalau kapal datang, kalau ada ombak apa jatuh beras kan kena air masuk ya basah. Tapi kita terima nanti jemur, sudah kering dulu baru kita masak seperti itu. Tapi kita tidak putus asa karena di sana kan ada sagu. Kita bisa, ya yang penting bergaul dengan masyarakat, tetap kita diperhatikan juga oleh masyarakat seperti itu. Itu hanya salah satu kunci sudah sebagai guru itu. Bu Yo, Kita harus membiasakan diri dengan masyarakat yang ada di tempat kita tugas. pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan berikut adalah kurikulum berganti kurikulum. Iya. Nah, Ibu merasakan mungkin pada start tahun 85 itu yang Ibu gunakan kurikulum tahun 75, Iya. kemudian ada perubahan kurikulum tahun 84, seterusnya sampai dengan sekarang kurikulum 2013, tahun depan lagi tahun 2022 akan ada lagi kurikulum baru. Iya. Kurikulum berganti kurikulum. Iya. Tetapi yang Ibu rasakan pada saat itu ketika mengajar dengan saat sekarang, Iya. itu apa ada perbedaan? Memang ada perbedaan, Ya. tetap ada perbedaan. Walaupun kurikulumnya yang seperti tadi Bapak sebut, tapi kita kalau di kampung itu mengutamakan baca tulis hitung. Jadi walaupun ada pelajaran lain, tapi kita utamakan anak itu harus bisa baca, bisa dia tulis yang baik, bisa dia berhitung dengan baik, seperti itu. Karena kebanyakan tahun yang lalu-lalu yang saya tugas, selama saya tugas anak yang mungkin karena kemampuan orang tua dan lain-lain anak bisa menikmati pendidikan di SMP, SMA dan sebagainya, kuliah. Pada saat itu kan tidak. Iya. Jadi mungkin hanya batas SD saja keluar. Jadi 3 ini saja yang kita utamakan supaya anak itu bisa jangan sampai ditipu di masyarakat karena tidak bisa baca. Mama Yo, itu tadi kita sudah bercerita tentang situasi pendidikan masa lalu. Ya. Ibu ketika itu sebagai guru SD, sebagai kepala SD, Iya. dan selama itu bertugas di kampung-kampung. Iya. Nah, orang masih banyak mengeluh bahwa pendidikan di kampung-kampung, apalagi di daerah kampung-kampung yang terpencil, kawasan 3T, itu belum berjalan dengan baik. Iya. Bahkan ada yang vakum. Iya. Dan terjadi di sana sini terjadi saling salah menyalahkan. Iya, betul. Ada yang menyalahkan guru yang tidak berada di tempat, Iya. kemudian ada yang menyalahkan masyarakat yang tidak mendorong anaknya untuk mengikuti pendidikan Iya. dengan baik di sekolah. Iya. Sebagai seorang mantan guru, mantan kepala sekolah yang bertugas di kampung, Iya. dan sangat memahami hal tersebut. Kemudian sekarang Ibu Yo ini sebagai pengawas juga daerah sekolah binaannya beliau itu bukan di daerah kota, tetapi di kawasan kawasan terisolir, di kampung-kampung terisolir di kawasan distrik Muting. Nah, kalau menurut Bu Yo sendiri bagaimana situasi yang dikeluhkan oleh masyarakat ini? Iya. Baik, terima kasih Pak Bahar. Ini saya mulai terbuka lihat itu pada saat saya menjadi pengawas ini. Nah, tadi Pak Bahar sudah sampaikan bahwa saya bertugas di kawasan terisolir distrik Muting, Alfasira, Kalibian. Jadi saya jalan di Kalibian sana sampai ke sekolah-sekolah binaan saya. Nah, dari situ baru saya bisa tahu. Jadi selama ini tuh yang disalahkan kok guru, disalahkan kok orang tua. Jadi kita saling menolak tanggung jawab ini. Sebenarnya tidak. Hanya di sini saya mau sampaikan saja bahwa memang terus terang mulai dari saya jadi kepala sekolah juga memang kelihatan di teman-teman dan guru-guru lain, tempat tugas lain, banyak guru juga yang mangkir dari tempat tidak bertugas dengan baik di tempat tugasnya. Oknum guru, oknum kepala sekolah? Ya, mangkir? ada kepala sekolah, ada guru juga. Yeah. Nah, sekarang saya jadi pengawas baru saya tahu di situ. Yeah. Kalau masyarakat, orang tua murid ini, jadi kita tidak bisa salahkan siapa-siapa pada saat sekarang ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik itu guru, pemerintah khususnya pemerintah kabupaten dan juga yang lain yang mendukung pendidikan ini.
Jadi kalau bisa saya sangat mengharapkan, karena selama saya bertugas ini ada guru yang mangkirnya terlalu lama, tidak pernah dibina. Jadi saya harap supaya kedepannya ya mungkin diberikan sanksi supaya teman lain juga lihat, karena teman satu buat begitu tidak dikasih sanksi, akhirnya teman lain juga ikut-ikutan seperti itu. Teman saya begitu, akhirnya saya juga begitu saja, sama seperti teman yang tadi. Jadi saya harapkan kalau bisa diberikan sanksi kepada guru-guru yang seperti itu. Dan yang berprestasi seperti dan Ibu yang salah berprestasi satunya. seperti saya ini, waktu pulang ya tidak ada, ya saya tidak perlu apa-apa, yang penting penghargaan dari kabupaten ini. Karena saya jalan itu mewakili kabupaten ini. Jadi kesimpulannya ketika ada guru yang mangkir, tidak ada teguran, diberikan sanksi. Tidak diberikan Guru sanksi. yang berprestasi tidak diperhatikan. harusnya diberikan penghargaan. Iya, seperti itu, Pak. Kemudian kondisi orang tua dalam Di mendukung kampung-kampung. pendidikan di kampung-kampung saat ini seperti Ibu lihatnya bagaimana? Ya, Mama Yu begini, lihatnya bagaimana? Pak Bahar, saya lihat di kampung-kampung, mungkin juga masalah ekonomi dari orang tua murid itu. Makan tidak ada, akhirnya mereka bawa anak ini ke berhutan, ke rawa-rawa untuk cari makan. Akhirnya dan sendiri tidak ada anak ini tidak dijaga oleh siapapun di kampung. Orang tua bawa semua ke sana. Jadi kita tidak bisa salahkan guru saja. Jadi sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin untuk pemerintah kabupaten ini bisa perhatikan peningkatan ekonomi yang ada di kampung-kampung, supaya mereka juga mungkin bisa betah di kampung itu, karena mungkin ada usaha ini yang diperhatikan oleh pemerintah daerah, supaya mereka betah, kasih sekolah mereka punya anak-anak. Jadi Seperti itu, Pak Bahar. apa yang Ibu Yo katakan ini bahwa pendidikan itu adalah urusan bersama. Iya. Pendidikan bisa berjalan baik kalau kesehatan masyarakat berjalan baik. Iya, betul sekali. Pendidikan bisa berjalan baik kalau ekonomi masyarakat berjalan baik. Betul sekali. Pendidikan bisa berjalan baik kalau keamanan masyarakat berjalan Iya, baik. Jadi iya. pendidikan itu adalah urusan Iya, bersama. tanggung jawab bersama. Nah, mungkin terakhir Mama Yo ya. Nah, ini kan generasi berganti generasi nih. Iya. Guru-guru, adik-adik kita, anak-anak Iya. kita, guru-guru muda sekarang ini banyak Iya, sekali. Iya, Baik yang bertugas di daerah kota dan terutama untuk yang bertugas di daerah pedalaman. iya. Kira-kira apa pesan Bu Yo untuk guru-guru, adik-adik guru kita ini, terutama yang bertugas di daerah kawasan-kawasan 3T, desa terpencil, terisolir ini, supaya mereka bisa punya semangat dan motivasi mendidik yang kuat. Kalau masalah pintar, guru-guru sekarang luar Iya, biasa. luar biasa. Penguasaan teknologi, ilmu pengetahuannya luar biasa. Iya. Tinggal sekarang mungkin yang berkaitan dengan motivasi semangat mereka, Iya. itu menurut Ibu Yo apa yang harus ini untuk adik-adik kita ini, adik-adik guru Iya. kita ini? Kalau dari saya khususnya secara pribadi, saya lihat guru-guru yang sekarang memang luar biasa. Hanya itu sudah. Sesuai dengan pengalaman saya tadi yang saya bilang, banyak guru yang tidak hadir di kampung. Tapi ini tidak tahu kenapa, ini tanggung jawab kita bersama, Kabupaten Merauke, mungkin dinas terkait dinas pendidikan dan kita mungkin pengawas. Saya juga kepingin seperti itu, supaya guru ini bisa betah di tempat mungkin di seperti dulu ya, minta maaf. Dulu kita waktu tugas di daerah terpencil, kita dapat tunjangan terpencil itu bukan 3 bulan atau 6 bulan baru dibayar. Setiap bulan itu tunjangan itu ikut masuk di gaji. Jadi banyak guru yang di kota ini berebutan ke kampung-kampung yang sampai yang terisolir. Nah itu akhirnya berhenti. Sudah banyak guru yang kembali ke kota. Akhirnya di sana tuh ya satu guru satu sekolah, merangkap kepala sekolah seperti. Jadi mungkin dari pemerintah juga berikan sport begitu, mungkin mengenai mungkin ada tunjangan-tunjangan apa lagi dihidupkan kembali supaya mungkin guru ini bisa betah di kampung-kampung. Iya. Karena memang saya sangat prihatin di kampung-kampung yang wilayah saya khususnya di Kalibian ini, kepala sekolah dia merangkap sebagai guru. Hanya 1 orang saja. Satu sekolah. Bagaimana pendidikan anak itu bisa maju kalau dengan kondisi seperti ini? Oke. Jadi kata kuncinya adalah dengan kondisi seperti itu, guru bisa sejahtera kalau dia profesional. Iya. Guru profesional, guru sejahtera, Iya. guru bermartabat. Iya. Nah, itu saya Betul, kira betul kata-kata sekali. kunci Iya. terakhir untuk Iya.
generasi guru-guru kita Iya, sekarang ini sekarang bisa ini. semangat bekerja dengan Iya. hati dan punya pengabdian, jiwa pengabdian yang harus Iya, tinggi, tinggi, gitu. betul. Sepakat begitu, Mama? Betul. Sepakat ya. Betul, saya sangat mengharapkan sekarang seperti itu. Terima kasih Bu Yo, sudah boleh kita bercakap-cakap hari Ya, ini. terima Untuk kasih, Pak semuanya, Bahar. Ya, untuk sedikit semua. bincang-bincang dengan Mama Yo, Ibu Ya. Yohana Kambon, Ya. salah satu wanita Papua, perempuan Papua yang berprofesi sebagai guru, kepala sekolah, dan saat ini sebagai pengawas sekolah, yang dedikasinya sudah tidak bisa kita ragukan Ya. lagi. Dan beliau juga sebagai orang tua, beliau adalah seorang keluarga yang Ya. patut diteladani, karena keluarga Bapak Mamuribo adalah keluarga yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik, dan saat ini ada juga yang sudah berprofesi mengikuti beliau sebagai guru. Namanya siapa, Mama Yo? Irene Mamuribo. Ibu Irene Mamuribo sekarang juga sudah berprofesi, diangkat sebagai PNS, guru di Sowek. Kabupaten Supiori. Ya, di SMA. Ya, Irene semangat melanjutkan tugas Mama terkasih. Salam untuk keluarga semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.